pelajaran hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ini. Sebelumnya kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan? Peraturan. Iya, Alana menjawab peraturan. Betul sekali. Di kelas kita harus ada peraturan. Kenapa kok harus ada peraturan? Kenapa? Biar kita bisa tertib, biar bisa dalam pelajaran kita bisa tertib, tidak ada yang melanggar peraturan ya. Sekarang kamu membuat keyakinan berdasarkan peraturan di kelas kita. Rafael, menurut kamu keyakinan yang bagaimana yang ingin kamu utarakan? Selalu menjaga kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Ya, betul sekali. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita biar kita belajarnya lebih nyaman. Ada lagi, Edi? Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Ya, betul. Kalau bukunya tidak dibawa, bagaimana kita belajarnya? Ya, nanti ya. Betul. Selanjutnya, Tafka. Gimana Tafka? Menurut keyakinan kelas, menurut kamu? Ke kamar mandi harus izin. Betul sekali. Kalau ke kamar mandi kita harus izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas kita. Selanjutnya, Lutfi. Tidak boleh bicara saat pelajaran dimulai. Ya, kita tidak boleh bicara pada saat Bapak Ibu guru kita menerangkan. Ya, itu tidak baik. Kita harus mendengarkan pada saat Bapak Ibu guru kita menerangkan di depan kelas. Selanjutnya, Mbak Sakira, menurut kamu keyakinan kelas yang bagaimana? Tidak makan dan minum saat pelajaran dimulai. Tidak makan dan tidak minum. Ya, pada saat kita pelajaran diusahakan tidak makan dan tidak minum. Kita harus fokus kepada pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan. Oke. Ditulis di sini.
Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Di sini, di sini, di sini. Di sini. Ya, ya. Sini, sini. Ditempel. Oke, benar. Ayo lainnya. Ya, semuanya sudah mengumpulkan hasil dari keyakinan kelas yang menurut kalian. Oke. Sudah terkumpul semua yang ada di papan tulis. Kita baca. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sini. Bawa sini. Ya. Sini, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semuanya sudah terkumpul. Kita lihat, kita analisa bersama-sama. Tidak membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Bagus. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Bagus. Tidak boleh makan dan minum. Sama. Selalu membersihkan kelas. Selalu tidak makan dan tidak minum saat pelajaran dimulai. Betul. Tidak rame saat pelajaran. Selalu menjaga lingkungan supaya tidak kotor. Bagus. Saya menjaga kebersihan kelas. Bagus. Tidak boleh makan dan minum. Ya. Terima kasih Bu Arlia. Terima kasih Bu Arlia. Terima kasih Bu Arlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman
yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam ruangan ini untuk memenuhi tugas saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul titik 1 saat ini. Terima kasih. Di siang ini kita akan mempresentasikan yaitu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Langsung saja kita mulai materi pada hari ini, yaitu budaya positif. Sekarang apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu dalam kata budaya positif? Baik, Budaya baik, kebiasaan melakukan kegiatan yang baik, kebiasaan dalam melakukan hal-hal hal-hal yang baik. Betul sekali. Budaya positif biasanya kita di sekolah, anak-anak biasanya kalau mulai masuk gerbang, kita biasanya menyambut anak-anak dalam bersalaman pagi. Nah, itu termasuk budaya positif. Kita sudah melakukannya setiap hari, setiap pagi kita sudah membudayakan positif pada anak-anak. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, 8 poin ini termasuk dalam konsep inti budaya positif. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu kita pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sekolah kita sudah mengenal yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, sudah mengenalnya semuanya. Untuk paradigma pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip pembelajaran di sekolah kita berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pasti semuanya sudah mengenal profil Pancasila, yaitu ada 6 komponen, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Serta yang terakhir, mandiri. Kita semua berharap bahwa murid kita mewujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini
kita sebagai guru ada 4 teori kontrol di sini. Miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4, yaitu mengilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, biasanya kita sebagai guru akan sebagai berilustrasi mengontrol murid. Biasanya langsung mengontrol mereka tentang perilakunya di dalam kelas, kadang untuk pembelajarannya. Itu teori kontrol yang biasa kita lakukan. Terus semua penguatan positif dan bermanfaat, biasanya menguatkan mereka semua dalam pembelajaran. Kita menguatkan dengan kalimat-kalimat yang positif sehingga mereka berperilaku lebih positif lagi. Untuk kritik dan membuat rasa bersalah, nah, mereka harus kita dekati dan membuat mereka kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah kepada gurunya. Nah, ini yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai seorang guru, biasanya kita ada kalimat-kalimat yang memaksa. Kita sebagai guru lebih dewasa, biasanya ada memaksa kepada murid kita. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini juga ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Untuk stimulus responnya berdasarkan realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon yang berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah yang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Untuk selanjutnya, stimulus respon, saya bisa stimulus respon. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, berusaha untuk menang. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya Ibro Primer Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup, di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Untuk penguasaan, di sini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, yaitu untuk bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi yang unsur ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, atau bersifat satu arah, atau berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Atau dan manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk contoh untuk penghukum, kalimatnya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu contoh dari penghukum. Dia langsung dihukum karena tidak memakai atribut saat upacara bendera. Langsung dihukum berdiri di dekat bendera selama 1 jam. Itu berarti penghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Untuk yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Kalimatnya seperti ini: berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu? Itu berarti membuat rasa bersalah. Anaknya itu dibuat rasa bersalah terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, itu selanjutnya kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman. Selanjutnya ya, untuk penerapan 5 posisi kontrol, kasusnya tetap yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, untuk yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi guru sebagai manajer. Masih semangat teman-teman? Masih. Iya, sudah siang ya. Kita biar lebih bersemangat, kita ice breaking dulu. Biar lebih fresh. Oke.
Nah, monggo berdiri, semangat semuanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan bentar, taman ikutan. Gulung, gulung, taman digulung. Mulai melihat di pagar bundar. Kanan, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera juga. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas. Terima kasih. Sudah fresh kembali. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi sudah pembelajaran tentang posisi kontrol guru ada 5, yaitu ada teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum, dan yang satunya sebagai manajer. Di sini saya punya kalimat yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Nggih, monggo Bu Nurul. Niku kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bu Nurul, niki posisi kontrol yang apa? Termasuk apa, Bu Nurul? Sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih Bu Nurul. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Nurul tadi menjawab sebagai rasa bersalah. Oke, betul sekali Bu Nurul. Kita posisi guru kita sebagai rasa bersalah. Untuk selanjutnya, nah, kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi guru sebagai apa? Monggo Bu Deno. Posisi guru sebagai penghukum. Terima kasih Bu Deno. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti langsung mengatakan kepada muridnya sebagai penghukum. Betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Niku posisi kontrol guru kita sebagai apa? Sinten yang mau jawab? Monggo Bu Lusri. Posisi guru sebagai teman. Terima kasih Bu Lusri. Betul. Ayolah lakukan demi ibu ya. Itu posisi guru kita sebagai teman. Untuk selanjutnya, kalimat selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sinten yang mau jawab? Monggo. Sinten?
Nggih, monggo Bu Rini. Guru sebagai manajer. Oke, betul sekali Bu Rini. Ya, posisi guru sebagai manajer. Untuk selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nopo? Ya, posisi guru sebagai apa Bu Deno? Sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Terima kasih. Oke, betul sekali. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, posisi guru sebagai penghukum. Oke, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Beda apa tidak ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda nggih? Oke. Di sini kita akan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini biasanya kita di kelas membuat keyakinan kelas, mereka disuruh menulis keyakinan kelas di sticky note, lalu kita menempelkannya di depan dan kita pilah-pilah atau sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, untuk selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, termasuk segitiga restitusi. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah atau wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk prinsip menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, untuk yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin mencari orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin.
Ya, selanjutnya yaitu penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita. Dan mohon maaf, mungkin ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Tadi kenapa upacara kok nggak pakai atribut? Kenapa kok lupa? Kesiangan. Apa tadi malam tidak dipersiapkan? Lain kali kalau mau upacara malamnya atributnya sudah disiapkan agar tidak ketinggalan ya. Minggu depan berarti Erlita lebih mempersiapkan peralatan sekolahnya dengan benar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernita, kelas 4 SD Tempuran. Saya akan mengikuti peraturan sekolah, yaitu memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Berapa? Kelas 2. Kelas 2. Tadi kenapa saat upacara? Berbicara. Berbicara. Kenapa kok upacara berbicara? Diajak teman. Diajak teman berbicara. Biar sudah tahu aturannya saat upacara. Sudah. Bagaimana? Kalau upacara tidak boleh ngomong sendiri. Iya, itu aturan sekolah. Pada saat upacara tidak boleh ngomong sendiri. Apa Dian berjanji waktu upacara besok ke depannya Dian berjanji untuk tidak ngomong lagi? Ya. Ya, berjanji ya. Ya, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian, kelas 2 SD Tempuran. Saya akan mematuhi peraturan di sekolah, Yaitu pas upacara tidak boleh ngomong sendiri.
belajar, marilah kita berdoa. Bismillah. Pada sosial, ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa.
Sing wis kenyang ya ditutup dulu. Lek yang sudah selesai kembali ke kelas. Hafidu ya Nasiru ya Wakilu Oh ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah Ya Hafidu ya Nasiru